halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke obrolan santai kita di kan kita janji ya bahwa kita akan kasih obrolan-obrolan nyantai. Untuk setiap minggunya kita akan upload materi-materi untuk obrolan santainya kita. Kali ini kita kedatangan narasumber. Nah, narasumber kita saya kurang tahu sih ini sebetulnya orangnya kontraktor atau tentara beneran atau bapak rumah tangga atau karyawan, saya kurang paham. Nah, untuk itu nanti kita akan undang narasumber kami untuk menjelaskan siapa ini beliau. Nah, tapi tema malam ini barusan kepikir ini bahwa tema kita malam ini baru kepikir kalau kita SWOT versus SEAL Team. Ya kan? Karena kan betul kalau saya pakainya kan ke arah ke SWOT ini ya. Ya, tapi kalau yang narasumber kita kan ke arah ke SEAL Team ini benar. Ya. Oke, baik Mas Venus, apa kabarnya? Baik, Mas Teguh. Selamat malam. Habis dari mana Mas? Dari pengamanan atau dari pulang kerja? Pulang kerja. Pulang kerja. Loh, Mas Venus ini sehari-harinya kegiatannya apa Mas? Soalnya saya lihat ya di Facebooknya Mas Venus itu saya nggak bisa menemukan kerjanya Mas Venus apa. Saya lihat videonya itu cuma fotonya tentang masalah menembak di mana. Saya pikir kontraktor ya, bukan Mas? Kontraktor yang PMC gitu Mas. Saya di swasta Mas Teguh. Oh, di swasta. Bergerak dalam bidang ready mix. Truk molen. Oh iya, truk molen itu ya berarti Mas ya. Saya di area safety, jadi ya bergeraknya seperti itulah kira-kira. Oh gitu. Ya. Bukan ya Mas, bukan jasa pengamanan atau militer bukan ya? Kadang-kadang kalau malam. Kadang-kadang malam. Jok. Ya, aja Mas, kita memang harus menghibur teman-teman, tapi paling enggak teman-teman ini pada tahu lah ya sebetulnya. Berbau-bau militer segala macam wajib ngerti lah. Kita akan share di obrolan kali ini Mas. Ya. Mas Venus sendiri umur berapa Mas? Saya ini April nanti 51 tahun Mas. April 51 tahun? Iya. Nggak kerasa ya sudah 51 ya? Iya. Anaknya berapa Mas? Alhamdulillah 3. Yang paling besar yang cowok? Paling besar cowok, nomor 2 cowok, 3 cowok. Wih, cowok semua? Cowok semua Mas Teguh. Berarti ini cowoknya juga, anak-anaknya Mas Venus juga berjiwa apa ya? Militer juga ini berarti? Katutan akhirnya. Semuanya? Yang nomor 2 yang belum. Oh, nomor 2 belum. Ya, nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1, nomor 3. Ya. Nah, teman-teman ini kalau mau tahu jelasnya, karena maaf ya kita kan harus bermasker ya. Oh, karena kan masih Omikron lagi kasusnya tinggi ya. Daripada kita mencegah lah, intinya kita mencegah supaya nggak terjadi penyebaran lebih luas. Nah, wajahnya Mas Venus yang mana yang sebenarnya Mas Venus ini di foto ini. Nah, ini jadi kalau ketemu di jalanan atau di Facebooknya, kalau ini wajahnya Mas Venus ya. Jadi silakan. Nah, benar kan kata saya bahwa tiada fotonya itu nggak ada yang pakai pakaian sipil. Rata-rata kegiatannya nembak semua. Nah, coba buktikan lagi mana fotonya lagi. Nah, kayak ini kan seperti Penghasi. Penghasi. Ya, Penghasi kan kayak gini-gini ya. Jadi pakainya kan hanya pakai vest sama pakaian sipil gitu ya Mas ya. Nah, ada lagi ditampilkan. Oh, ini benar-benar sudah sekarang SEAL Team ini Mas ya. Ya. Mas, kok bisa? Oh, anaknya. Sekarang kita tampilkan anaknya biar tahu juga anaknya. Saya pernah lihat anaknya masih kecil tuh. Nah, ini tahun berapa Mas? Ini berarti 2000 berapa ya? Kelas 6 SD misalnya. 6 SD. Ini kan di Armatim di Kolat kan? Armatim ya. Iya, di Kolat ya. Dulu kan ada tempat mainan ya. 2013. Nah, sekarang slide sebelum. Nah, ini anak yang sekarang segini tingginya udahan. Sekarang bawa senpi. Sudah segini tingginya berarti ya. Udah kalah berarti sekarang tingginya. Kalah tinggi 180 dia. 180. Ya. Ini kan sudah sertifikasi IPSC juga ya Mas ya? Ya sudah Mas Teguh. Bener ya? Ya. Berarti sudah jadi atlet tembak reaksi berarti? Insya Allah lagi proses ke sana ya. Lagi proses ya? Bukan lagi proses, mestinya sudah lulus kan? Sudah. Tinggal ngikuti event-event lombanya. Event ya. Mas, bisa nggak share ke kita? Kok bisa Mas Venus ini senang sekali ya berbau-bau militer gini? Sampai nurun ke anaknya itu gimana Mas? Awal mulai ceritanya gimana? Kalau awalnya saya memang secara nggak langsung itu suka dunia militer awalnya. Suka. Jadi saya waktu SD tuh baru ada foto tuh juga saya kelas 3 SD atau 2 SD gitu. Ternyata sudah kayak Rambo, nggak pakai baju, bawa pistol-pistolan tuh Mas. Oh iya. Pistolnya ada 3 atau 4, yang laras panjangnya 1. Bapak yang belikan. Oh. Nah, kemudian berlanjut, akhirnya
SMP itu mungkin sering diajak bapak nonton film perang-perang. Nonton film perang segala macam gitu ya SD, saya itu terngiang gitu. Terus saya mulai koleksi-koleksi apa namanya Mas? Diecast, tank-tank mobil tapi militer semua. Militer semua pesawat, helikopter itu ngarahnya ke militer semua. Jadi bukan ke arah yang mobil-mobil balap, mobil enggak ya? Ada, tapi dominannya ke militer. Ke militer tetap. Iya. Itu kelas berapa, Mas? Ya memang itu mulai saya kerja ya, karena kan harus beli sendiri ya. Uang sendiri jadi bisa koleksi. Mulai beli. Mulai koleksi ya berarti ya. Majalah-majalah, komando atau Iya, ingat komando ya, benar-benar. Sayang sekarang majalahnya nggak ada dia komando ya. Nah, terus apakah di keluarganya Mas Venus ini ada backgroundnya yang tentara atau polisi ya Mas ya? Kalau di tentara nggak ada, kebetulan polisi yang ada. Oh polisi ada, dari mana Mas? Dari kakak ipar. Oh tapi bukan garis ya, keluarganya Mas Venus enggak ya? Tidak. Oh tambah yang kakak ipar yang polisi. Kakak ipar. Oh. Seperti itu. Ya. Terus anaknya apakah akan dimasukkan ke sekolah militer Mas atau sekolah kepolisian? Saya nggak memaksa, cuma memberikan guidance, memberikan jalan, informasi segala macam, barangkali minat atau tertarik. Ya. Kebetulan yang pertama itu juga sempat mendaftar ke Akpol, cuma belum lolos, jadi harus banyak belajar lagi segala macam untuk memperbaiki. Kalau memang masih berkeinginan ke sana, dia harus memperbaiki dulu. Oh gitu. Ya. Loh, berarti anaknya ini sudah lulus SMA? Sudah lulus SMA, sekarang kuliah semester 5 lah kira Mas. Semester 5 berarti kan sudah hampir tengah jalan tuh ya Mas? Iya, tengah jalan. Akan rencana masuk Akpol lagi atau nanti setelah lulus baru dimasukkan di Akpol Mas? Belum tahu nih, akhirnya apakah nanti lulus nanti mendaftar lagi ataukah proses menuju lulus daftar lagi. Saya memberikan kebebasan Mas, yang penting dia semakin dewasa, wawasan semakin luas, tahu mana harus berbakti kepada negara, abdi negara atau menjadi pengusaha atau karyawan. Itu menurut saya Allah sudah menentukan jalannya masing-masing, cuma saya mengarahkan aja. Iya, mantap. Ini memang hitungannya apa ya, kalau kita sekarang namanya bela negara ya Mas ya? Ya, berarti negara. Di jiwa dan keluarganya Mas Venus sih bela negaranya tinggi nih. Masih Mas. Ada. Masih tinggi. Tinggi ya berarti. Berarti tinggi ya. Loh, waktu dulu kuliah di mana Mas? Surabaya? Saya Surabaya. Ambil jurusan? Saya ini sastra Inggris malah dulu. Serius? Sastra Inggris, kerjanya di kontraktor malah. Wah, kalau sastra Inggris ini sama seperti ownernya ini Pak, Mas Sintekoner. Pak Stefanus sih juga sama. Berjiwa militer, bela negara tinggi. Tapi juga sastra Inggris. Iya. Saya dengar. Pada sastra Inggris itu dulu waktu kuliah kan banyak ceweknya ya Mas ya? Iya banyak ceweknya. Bener ya? Benar. Dulu di sastra Inggris jurusan apa? Di perguruan tinggi mana Mas? Di Untak Surabaya. Oh Untak Surabaya. Tapi Untak itu juga ngetop ini ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan kayak dulu namanya resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa ya. Dulu ke resimen mahasiswa juga? Tidak. Oh tidak malah. Karena lingkungan tidak ada yang mendorong ke sana. Lingkungan ya, pengaruhnya juga dari lingkungan. Kalau mungkin dulu saya ada mungkin teman kenalan atau apa mengarahkan ke sana, mungkin saya masuk. Karena saya tahu waktu zaman saya dulu kuliah masih pendidikan juga ikut resimen mahasiswa ya. Dulu saya lihat Untak, UPN itu mendominasi. Aktif. Banyak. Makanya saya pikir Mas Venus juga paling enggak suka berbau-bau militer ini juga ikut di kegiatan kayak gitu, ikut resimen mahasiswa. Karena belum ada yang kenal, belum mengenalkan, belum terjerumus malah. Oh gitu. Kalau mungkin dulunya sudah ini ya mungkin. Saya kalau main airsoft ini juga ya mungkin saya terlambat Mas. Kenalnya juga mungkin 2012-an saya. Nah sekarang gini Mas, membahas tadi kan Mas Venus bilang belum ada yang mengenalkan, benar? Iya. Nah sekarang dari awalnya kalau waktu kecil kan kok main tembak-tembakan. Yeah. Oh gitu, kita dulu kan juga anak kecil suka main tembak-tembakan ya. Terus Bapak membawa film-film perang gitu ya. Gitu. Akhirnya koleksi barang sendiri. Nah, mulai dikenalkan untuk ke dunia seperti airsoft yang ke arah, airsoftnya Mas Venus kan lebih banyak ke arah ini ya simulasi militernya ya, bener ya? Bukan ke arah kayak kompetisi 5 on 5 kan saya lihat Mas Venus lebih banyak ke arah simulasi taktikalnya ya. Nah, mulai kapan itu Mas? Itu ya mulai 2012 Mas. Itu awal pertama kalinya? Iya. Oh, kok bisa sampai ngajak Mas? Yang ngeracuni siapa? Yang ngeracuni itu mungkin juga Mas Teguh kenal, itu Mas Imron Rofi'i ya.
Oh, Mas Rofi. Wah, Mas Rofi ini Mas Rofi racun yang positif ya ini. Bukan racun negatif. Loh, kita kan kegiatan racun positif ya. Oh, Mas Rofi tambah. Iya, kebetulan satu perusahaan sama saya. Oh, iya. Loh, berarti Mas Rofi duluan. Mas Rofi duluan. Justru dia tahu, kemudian dia mengenalkan dunia airsoft, mainnya seperti ini. Saya langsung klik. Berarti kan ketemu. Coba ketemu orang seperti dia pada saat saya kuliah, mungkin ya waktu kuliah dulu sudah. Ya juga ikut kegiatan yang militer, bahkan bisa masuk ke militer juga tadi Mas. Mungkin seperti itu. Iya. Loh, pertama kali join itu ikut di klub kelompok apa Mas? Klub atau apa ya? Dulu awalnya saya di Trate Airsoft Club Mas. TAC. Ya, TAC. Ya, itu di bawah naungannya. Itu di bawah pembinaan dari Brimob. Oh, Brimob. Jadi Brimob punya klub menembak ya namanya TAC itu. Betul. Ya. Lokasi di mana Mas klubnya Mas? TAC ini di lapangan tembak Brimob Medaeng. Medaengnya yang dekatnya penjara. Iya betul, sebelahnya penjara. Sana, ya. Betul. Ada juga di Brimob Porong, lapangan tembak Brimob Porong. Kalau Porong itu bukan tempat pendidikannya Mas? Itu yang Pusdik, yang belakang. Beda lagi ya? Ini sebelumnya, belakangnya rumah sakit Bayangkara ya. Oh iya. Itu belakangnya. Oh di sana berarti latihannya. Ya. Yang ketiga itu di Gegana Jalan Gersian Mas. Gersian berarti yang Perak? Ya, yang di Perak itu ya berarti ya. Dekatnya Mbak Ratu itu ya. Betul Mbak Ratu. Dan berarti 3 tempat itu ya Mas ya. Kok bisa masuk ke TAC karena cuma Mas Rofi atau karena akhirnya milih-milih merasa cocok kebetulan ini Brimob jadi saya pingin ikut atau gimana? Kebetulan Rofinya sudah di TAC tadi itu. Kemudian saya juga ada background dari saudara yang polisi tadi itu. Ya. Ada ponakan juga di polisi juga, jadi ya akhirnya saya ngeklikkan di situ, lebih saya klikkan. Waktu pertama kali join Mas, itu yang Mas Venus dapat ya? Apa aja? Jadi mungkin apakah langsung, ya sudah kayak biasanya maaf ya Mas, beberapa klub yang airsoft kan kalau ketemu ya kita latih langsung, pokoknya punya unit perang-perangan. Nah di TAC ini diajari apa dulu Mas? Yang pertama kali Mas Venus join itu? Kalau pertama kali pasti masalah safety Mas. Safety. Karena mungkin mereka dari Polri ya. Jadi meskipun kita belum mengarah kepada senpi, tapi airsoft pun harus diperlakukan seperti senjata beneran. Jadi unit airsoft kita itu caranya safety-nya seperti apa, mulai trigger off, kemudian pembawaan, laras tidak boleh ke arah orang, harus ke arah bawah dan segala macam seperti itu. Itu masalah safety-nya seperti itu. Kemudian yang berikutnya masalah pemberlakuan pembawaan unit ini. Maksudnya pembawaan unit gimana Mas ya? Jadi misalnya kan kalau misalnya ada yang bawanya tentang-tenteng ke sana ke sini segala macam tanpa ada jelas keperluannya. Karena kita hanya ke lapangan tembak atau latihan aja yang boleh membawa unit ini tadi, unit airsoft tadi Mas. Berarti ketat ya Mas ya di klubnya ini ya? Iya. Regulasinya ya berarti. Karena memang ada hitam di atas putih bermeterai. Oh ya? Iya. Oh jadi masuk klub sana ada perjanjian? Ada perjanjiannya. Jadi kalau sampai keluar dari aturan ini itu sudah bukan tanggung jawabnya klub. Sampai seperti itu. Jadi berarti TAC ini benar-benar klub yang sudah tertata ya, terorganisir ya berarti ya. Soalnya kan saya lihat ada beberapa yang teman-teman ikut klub itu kan cuma klub karena kita kumpul ya karena perkumpulan aja ya. Berarti kalau TAC sudah terorganisir seperti gitu ya Mas ya. Sama seperti itu. Nah, selama Mas Venus join ya, apakah ada rekan-rekannya Mas Venus yang maksudnya kedapatan melanggar, terus ada sanksinya atau gimana ya Mas ya? Ada sih, tidak dipungkiri kalau organisasi gitu kan pasti ada Mas. Namanya orang kan macam-macam ya. Ya organisasi pasti organisasi besar ya, klub kan besar juga. Jadi macam-macam. Maksudnya orang tadi gabung ternyata juga nggak hanya untuk berlatih, nggak hanya untuk main lomba segala macam, tapi ternyata ada indikasi mau dibawa-bawa. Nah itu kita bisa screening di awal karena kita kalau screening sudah kelihatan lama-lama apal, lama-lama sudah pengalaman ngarahnya kemana itu sudah kelihatan ini. Ceritanya sama gitu ya Mas ya. Ceritanya sama. Jadi minta bisa
masuk klub bisa nenteng-nenteng kemana-mana. Betul. Itu yang harus di screening mulai awal daripada susah di tengah-tengah. Betul. Sudah kadung join sama kita, kenal baik, kita menyampaikan begitu nggak enak kan. Betul. Tapi harus disampaikan. Yang penting kita screening mulai awal. Kita sampaikan bahwa klub ini tujuannya memang untuk lomba, untuk fun, tidak untuk hal yang di luar itu. Iya. Udah gitu Mas Teguh. Di TAC diajarin apa aja Mas selain tadi pertama kali safety itu ya? Safety kemudian cara regulasi, pembawaan, regulasi, kemudian juga tactical Mas. Tactical ya. Tactical itu sebenarnya untuk pengenalan ya, pengenalan bahwa memang teman-teman dari anggota TNI Polri tadi itu kan juga punya tactical sehingga diperkenalkan. Begini loh. Tidak untuk mengajari harus seperti itu, tapi kita dikenalkan. Tactical ini berarti kalau familiarnya di tentara itu apa? PJD ya? PJD. Ya, pertempuran apa PJD itu Mas? Ya, pertempuran jarak dekat lah. Jarak dekat ya, PJD ya. Tapi ya. kalau kita orang supir ngomongnya apa? CQB ya? CQB. Iya, CQB ya. Nah, ini ada video ini di mana ini Mas latihannya? Mas? Ini di lapangan tembak Medaeng Mas. Oh, ini Medaeng, tempatnya ya TAC ya? Ya, di salah satu lapangan. Ini latihan apa tembak. Mas latihan ini? Ini sama ini apa namanya? Ini sebenarnya paduan ini. Kita waktu itu mau latihan 3 on 3 atau 5 on 5 waktu itu. Kemudian dengan area yang ada kita coba main simulasi. Masuk ke ruangan, clearing area. Awalnya ini latihan 3 on 3, 5 on 5 waktu itu. Oh, gitu. Kemudian karena tempat-tempatnya ada, obstacle-nya ada, kita pakai sekalian untuk PJD. PJD. Oh, jadi gini ya, kalau PJD itu lebih identik ke beregu gini ya Mas ya? Iya. Beregu ya. Okay. Harusnya ada 5 orang ini cuma kebetulan satu enggak. Memang berapa orang kalau PJD harusnya Mas? Paling enggak minimal 5 orang. Oh 5 orang, tapi kalau 4 orang nggak masalah ya? Jalan ya. Tapi kalau 2 orang hitungannya bukan PJD Mas? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oh tactical biasa, mungkin clearing gitu aja ya? Clearing aja itu. Oke, terus saya pernah lihat ini lagi Mas. Nah, fotonya keren-keren ini Mas. Memang semua klubnya rata-rata punya perlengkapan kayak gini Mas? Ini divisi dari tim multicam lah istilahnya. Jadi kita ada divisi airsoft, tapi yang war game, yaitu sebagian besar punya perlengkapan untuk full gear seperti ini. Full gear, yang kayak di foto sama sekarang yang kayak Mas Venus pakai. Ya kurang lebih seperti ini. Mas bisa ceritakan gear-nya? Kalau yang Mas Venus pakai itu biasanya kelengkapan apa aja? Kalau buat latihan kayak simulasi, itu Mas Venus bawa apa aja sebetulnya yang harus dipakai sebetulnya Mas? Ya paling tidak mulai dari helm, kemudian Google atau kacamata. Helm ini ya. Kalau masalah untuk telenya kan mengikuti, kemudian kacamata itu wajib karena untuk safety juga Mas. Kacamata, kemudian unit otomatis, kemudian vest atau rompi. Rompi ini yang kayak kita pakai ini ya. Ini rompi. Kemudian juga sepatu otomatis, supaya kita aman pada saat melakukan kegiatan, tidak tersandung, tidak kena paku atau apapun. Kemudian kelengkapan aksesori lainnya ya seperti sarung tangan dan seterusnya Mas. Seperti itu kira-kira. Ini sebenarnya kalau saya lihat memang kelengkapan yang pasukan khusus kalau di Amerika SEAL Team pakai ya Mas. Ya, pakai SEAL ya. Ada aninya SEAL Teamnya. Nah, ini ya. Ini tahu film ini Mas Venus, pasti tahu ya, kan? Lihat, ya. Ini film the best ya menurut saya ya. Nah, kelengkapannya persis ya, Pak. Ini juga itu. Motifnya multicam juga kan mereka ini ya? Ya, ada yang multicam. Ya, rata-rata yang multicam ya. Ini kan helmnya sama, semua kelengkapannya sama ya berarti ya. Aslinya niru aslinya. Niru. Mereka niru grupnya Mas Venus. Mereka niru kita. Sekarang versusnya. Iya. Versusnya SWAT. SWAT ini. Ini Mas pakai Mas Teguh ya. Ya, ini mereka saya tiru, Mas. Oh, siap. Mereka saya tiru. Ya, ini hitam-hitam ya SWAT ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan ya, Mas ya. Kan TAC ini kan Brimob polisi ya? Ya. Harusnya kan seragamnya SWAT loh. Ya. Kenapa kok jadi silti Mas? Kita juga ada yang hitam-hitam sebenarnya. Oh hitam-hitam kayak saya gini? Ya. Tapi kan kita tidak pakai atribut TNI Polri Mas ya. Benar. Tidak boleh. Makanya kita mengadop kepada luar. Cuma pewarnaan itu yang bisa sama kan. Kita juga ada hitam-hitam. Kebetulan ini kan saya sampaikan tadi ini hanya latihan CQ 5 on 5, 3 on 3. Kita sekalian latihan simulasi kalau ini. Kalau hitam-hitam juga ada. Kemudian yang ketiganya woodland Mas. Kita pakai woodland. Ada woodland juga. Woodland rompinya pakai tan.
Woodland rompinya pakai tan. Ya, pakai tan, hanya pakai coklat ya, pakai tan coklat ya. Itu perpaduannya kurang lebih seperti itu. Itu ada juga beberapa rekan yang jadi kalau kita woodlandan ya woodlandan semua. Berlima woodlandan atau MC multikeman atau slotan. Hitam-hitaman. Ya. Gitu. Itu janjian pakainya itu pada waktu pergi ke event mana, Mas? Atau memang pada waktu latihan temanya minggu ini apa gitu atau gimana, Mas ya? Ya itu ada janjian dulu. Temanya ini kita pakai MC. Kemudian berikutnya lagi pakai woodland. Itu janjian dulu. Atau kita kadang-kadang ada sosialisasi, Mas. Iya. Sosialisasi airsoft, sosialisasi klub di tempat-tempat umum misalnya. Nah itu janjian kita mau pakai apa hari biasanya 2-3 hari acaranya. Betul. Nah malam pertama ini kita pakai apa besoknya apa janjian Mas supaya ada pengunjung itu supaya ada beda ya. Betul. Nah, ini Mas Venus kan Mas Venus pakai seragamnya kan ada woodland segala macam ya. Nah biasanya teman-teman itu pasti punya banyak seragam atau rata-rata cuma satu atau gimana ya Mas ya? Atau rata-rata mereka ini yang di grupnya TAC itu juga karena hobi suka main simulasi jadi otomatis punya gear-nya juga lengkap gitu. Ya memang ada, paling enggak itu ada satu tim itu minimal 5 orang tadi itu yang punya seragam sama, multicam, full gear, kemudian woodland, full gear sama SWAT atau mungkin hitam-hitam ya. Itu juga sama. Tapi yang paling banyak apa Mas? Multicam. Sementara masih multicam. Multicam yang ya. paling lengkap ya. Ya saya lihatnya memang multicam ini kalau saya pribadi ya Mas ya. Multicam ini motif yang paling bagus ya. Umum ya. Bener nggak? Kalau Mas Venus saya lihat juga sukanya pakai multicam ya, bukan pakai yang woodland ya. Memang lebih menarik ya buat lebih kelihatan ya. Jadi dia nggak kereng banget tapi enak dilihat gitu loh. Versi saya pribadi loh ya. Gitu ya. Padahal multicam ini aslinya kemonya luar negeri ya nih Mas. Dia untuk apa ya? Perang apa ya? Biasanya tentara kan ada kalau yang dulu hijau yang woodland itu kan dia buat perang yang banyak rumput-rumputnya sama daun-daun ya supaya nyamar ya. Kalau ini ke arah kemana Mas ya? Ini sebenarnya juga dipakai ke ke Marine juga dia ya. Yang dia turun dari drop-dropan dari kapal juga masuk ke hutan dia juga pakai ini MC ini bukan cara yang kayak maksudnya waktu pendaratan dia lebih semak-semak yang lebih terbuka bukan kayak hutan forest gitu ya mungkin ya tidak terlalu forest malah ya nggak terlalu forest ya harusnya bener ya. Kalau terlalu forest kan kita pakai woodland tadi itu. Betul, yang forest woodland kalau ini yang harusnya nggak ke forest ya. Ke forest, ya. Jadi masih kayak semak-semak kayak gitu-gitu ya berarti ya. Kalau yang satunya lagi yang yang tentara Amerika pada pakai itu Pak Mas. Yang desert itu ya. Desert digital yang coklat-coklat itu ya, yang coklat-coklat ya. Itu buat padang gurun itu ya. Yang filmnya Black Hawk Down itu ya. Salah satunya itu ya. Oh berarti ini padahal saya cuma masih interview mancing-mancing loh teman-teman. Ternyata benar-benar paham. Ya saya tahu lah. Karena ada filmnya juga. Anak-anak ikuti filmnya. berarti benar-benar menjiwai Mas Venus ini. Mas boleh tahu nggak ya masing-masing gear-nya ya Mas ya? Kan Mas Venus kan pakai gear ini kan secara nggak langsung sudah lengkap menurut saya ya. Karena beberapa orang kan nggak selengkap gini kalau saya lihat ya. Nah ini kan cukup lengkap. Nah yang dari pertama yang saya mau nyoroti itu ada seperti saya nih. Ini granat. Kalau Mas Venus bawa apa itu Mas? Ini bawa smoke Mas. Oh lain smoke. Ya? Dummy ini daminya smoke. Jadi pura-pura kalau ini kan saya ini kan biasanya kalau buatan memang granat buat melemparkan mematikan. Kalau yang Mas Venus bawa itu smoke itu fungsinya untuk apa Mas? Fungsinya untuk penanda. Kalau misalnya kita minta bantuan dari udara, dari helikopter atau penembakan dari pesawat segala macam, penjemputan dari helikopter itu kita pakai smoke tadi itu supaya pendaratannya tepat di titik yang aman. Oh gitu, penanda berarti. Penanda. Iya. Gitu, terus itu Mac ya, yang taruh di. Oh iya, ini Max ya Mas. Jadi Mac-nya harus pokoknya kalau tentara perang ya Mac-nya taruh sini semua berarti. Betul. Ya. Gitu ya. Dilengkapi sebanyak mungkin karena ya memang berat, semakin banyak semakin berat ya. Cuma dia lebih safe karena dia punya spare. Ya. Terus untuk yang ini Mas, yang belakang itu saya kelihatan ada itu anten ya bener ya? Oh ya untuk anten HT Mas. Oh wah ini nih teman-teman lihat nih teman. Wah ini panjang sekali. Karena saya lihat tadi kok ada antennya ternyata memang benar-benar ini ya. Ini buat komunikasi ceritanya Mas ya. Gitu ya. Terus kalau ini Mas, nah yang di helmnya ini.
Di helmnya ini kan ada kayak semacam apa ini? Google ya? Ya. Oh Google ya. Binocular atau apa Mas? Apa namanya? Night vision. Oh night vision. Ya. Oh berarti kalau pada waktu gunanya buat penyerangan malam. Malam. Nah, pakai yang night vision. Pakai yang ini night ya. vision ya. Ini berfungsi. Ini dummy Mas. Oh dummy. Ya. Tapi keren ya Mas ya. Supaya karena kalau dummy kan plastik ya, jadi Betul, enteng. betul, betul. Kalau sesungguhnya berat. Agak berat, lebih berat. Oke. Mas, Ya. sekarang saya mau tanya nih. Kan klubnya kan sudah TAC, Ya. kegiatannya Mas Venus kan sudah lama. Anak-anaknya kan bahkan juga mengikuti jejaknya Mas Venus. Ya. Ya, dari yang nomor 3 sama nomor 1. Ya. Sekarang pertanyaan saya, nah ini nih anaknya. Saya baru kemarin lihat di Facebook ternyata loh kok ada mainan PJD nih ya termasuk ya. Ya, ini anaknya yang nomor 3 ya Mas ya. Iya, Sama nomor 3. Mas yang satunya nih. Itu ponakan saya. Ponanya yang bapaknya polisi bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan ya? Adik saya itu. Oh. Bapaknya adik saya yang terakhir. Kebetulan main di Malang kita. Iya. Kemudian anak dua tadi itu terus main tembak-tembakan. Saya tidak melihat. Begitu dia mulai main PJD-an, saya ambil video. Oh gitu. Lalu sampai bongkar-bongkar. Dobrak segala Itu macam. yang jatuh itu nomor 2 itu. Oh, itu juga iya. sembunyi-sembunyi. Jadi saya ngambilnya karena mereka sudah main, saya ngambil jadinya. Oh, jadi sudah bakat itu Mas ya. Jadi Yang nomor bukan 3 ini arah- biasanya main di rumah sama kakaknya, sama yang Dava. pertama yang Dava. Oh. Dava iya, itu diam-diam main PJD. Akhirnya sekarang punya adiknya yang ikut, adiknya ikut-ikutan PJD. Oh. Kebetulan rumah kan ada lantai 2 ya, jadi Iya. naik tangga itu dibuat obstacle semua, dibuat Oh. gerakan-gerakan. Wah ya mantap ini Mas. Kalau seandainya di Surabaya ada ini ya, maksudnya klubnya TAC yang ngadakan event ini ya PJD ya Mas ya. Harusnya kan? Ya pernah kita juga gagas seperti itu. Mungkin kena ada pandemi ya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa inilah terrealisasi untuk hal Iya, seperti ya kalau itu. ada itu Mas. Jadi paling enggak kan semua teman-teman yang airsoft ini juga pada tahu ya. Ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ini yang paling penting sebetulnya Mas. Makanya kita bongkar apa ya tip-tipnya, kita ngomong tip ya Mas ya. Ya. Buat rahasia lah juga ya. Kita mau tahu sebetulnya dengan Mas Venus ikut kegiatan gini ya, terus pakai perlengkapan lengkap sampai 2 anaknya juga ikut ke Mas Venus ya, berjiwa militer ya. Istri nggak komplain Mas. Apalagi anaknya kan cowok semua tiga-tiganya. Ya, semua. Kalau di rumah isinya cuma perang-perangan, terus pergi acara istri apa nggak komplain Mas? Selama kita bisa bagi waktu Mas. Oh gitu. Kapan ada waktu dengan keluarga, dengan istri segala macam. Biasanya kalau kita mau main luar kotaan 2 hari gitu ya, minggu sebelumnya kita funkan dulu, kita kita mallkan senangkan dulu dulu. ya. Kita mallkan dulu. Kemana gitu ya? Kemana, makan apa misalnya gitu kan. Nah gitu, supaya nanti minggu berikutnya sudah waktunya kita. Oh gitu ya. Kita. Jadi ada pengertian berarti ya. Jadi Ya, supaya ya. balance Mas. Nah, Gitu. benar-benar teman-teman. Jadi memang kalau hobi jangan memaksakan hobinya kita, tapi karena kita sudah berkeluarga harus juga bisa menyenangkan istri. Satu lagi Mas. Apa ini tipnya ini? Coba bagaimana caranya itu kita menularkan itu kepada siapapun di keluarga kita dengan softly, dengan Maksudnya pelan-pelan. gimana Mas? Benar. Ya pelan-pelan kita sampaikan, kita ajak apa namanya pertama nonton kita acara kita dulu, gitu. Kalau nonton tok dia nggak mau mungkin nonton tapi ada makannya dulu, ada makan atau apa, atau beli apa dulu tapi ikut, sudah tahu segala macam Ya, kan. ya. Jadi dia mulai terus kita kebetulan istri saya juga waktu itu sempat saya pakai full gear juga. Cantik loh tambahan. Oh iya. Oh, Apa iya, bagus keren, loh ini kan saya kasihkan full gear, saya foto-foto. Nah fotonya bagus-bagus. Nah dari situ saya juga mencoba untuk bisa menolakkan loh bagus loh kamu kalau pakai ini. Iya, Meskipun betul, istri saya kan pakai hijab ya, pakai Betul, hijab. betul. Tapi kalau begitu juga Iya, cantik keren. juga Saya lihat, gitu. Saya lihat Jadi- juga kok banyak yang apa tentara-tentara cewek gitu ya, pakai hijab tetap cantik gitu. Jadi coba mengolah supaya kalau kita malah klik dengan partner kita, dengan istri kita itu malah Tambah enak ya. tambah enak. Iya, Meskipun dia tidak full tapi kan paling tidak mah izin mau ini ya segala macam itu bisa lebih diokekan lah. Nah, betul. Jadi paling enggak hobi tersampaikan, Iya. keluarga enggak berantem ini. Betul. Nah, satu lagi nih Mas. Iya. Ini terakhir banget karena Iya. sudah dikasih kode sama produser sudah waktunya nggak kerasa gitu ini sudah ya. Nah, satu lagi Mas. Perlengkapan ini kira-kira Mas Venus Invest ini cukup mahal nggak? Atau ya ada harga sesuai sama rupa atau gimana lah? Ya harga ya rupa ya. Ada. Cuma kan kita belinya juga enggak langsung loh Mas, enggak Oh, brok. gitu. Bulan ini ada rezeki sisihkan.
bulan lagi nyicil apa. Memang kalau dilihat dari mungkin teman-teman yang belum familiar ya, lengkap, mahal segala macam. Lah saya kenalnya mulai 2012. Sudah mulai nyicil-nyicilnya mulai 2013 saya nyicilnya kan. Iya. Enggak terasa, enggak kelihatan, kelihatannya brek. Tapi kan enggak kita nyicil, jadinya enggak terasa. Kalau di ekuivalen ya Mas ya. Kita ngomong nggak, mungkin kalau dulu kan masih beberapa murah ya. Sekarang kan sudah semakin lama semakin mahal ya perlengkapan ini ya. Kalau di ekuivalen nih dengan harga sekarang, bisa dapat sepeda motor nggak Mas? Sepeda motor lebih sedikit malah mungkin. Maksudnya lebih mahal sedikit daripada sepeda motor. Ya. Minimal sepeda apa ini kira-kira? Minimal sepeda motor lah ya. NMAX. Bisa. NMAX bisa ya. Itu belum unit-unitnya ya. Oh iya, unit ya. Di luar unit. Berarti cirinya ada ya, segituan ya. Iya. Ya teman-teman memang semuanya namanya hobi ya. Jadi hobi itu nggak bisa kita compare ya. Bener ya Mas? Iya. Ya apalagi Mas Venus sudah mulai tahun 2012. Ya jadi kalau dengan adanya lengkap sekarang ya berkat nabung dan nyicil. Bener ya Mas ya? Benar. Kalau sekarang langsung beli ya mungkin saya pikiran supaya motor NMAX-nya ya Mas ya. Bener ya? Mending beli NMAX daripada perlengkapan, bener ya? Atau mungkin NMAX-nya dijual ini. Kita gojek. Akhirnya saya pernah lihat Mas, suka ke ini Jakarta, tempat yang paling the best mana menurut Mas Venus? Apa ya? Kalau untuk yang Senayan dari segi STC atau Senayan itu ya? Yang paling umum itu ya? Iya, itu paling gila. Kalau sana itu kita mungkin Mas Venus bisa lupa pulang kali itu. Iya. Jadi kalau kerja dapat dinas di sana senang Jakarta. Senang ya ke STC. Nanti pulangnya kita stay 1 hari lagi. Atau pulangnya besok lah. Menyempatkan ke sana ya. Menyempatkan ke sana. Iya, tidur di ngemper nggak apa-apa. Nggak usah beli hotel. Ya. Beli hotelnya tadi untuk itu. Itu memang perlengkapan yang ori-ori. Dia bilang ori Amerika, ori Vietnam, itu ternyata harganya ngawur deh Mas ya. Iya. Tapi ya namanya hobi, kita nggak bisa bilang ya. Karena otentiknya itu yang dicari ya. Ini sebenarnya juga otentik ya Mas mestinya ya. Ya kurang lebih lah Mas. Kurang lebih ya. Siap. Teman-teman, kita sudah membahas tentang Mas Venus. Jadi Mas Venus ini memang seorang ayah yang anak-anaknya juga akhirnya tertular ke jiwa militer ya, benar ya Mas ya. Dan istrinya pun juga mendukung karena Mas Venus bisa mengatur waktunya itu. Jadi tidak sampai hobi yang bikin ribut keluarga, benar ya Mas ya. Benar. Nah, teman-teman terima kasih banyak karena sudah menonton acara kami. Mas Venus terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol santai dengan kami ya. Kita minta maaf jika ada salah-salahnya ya perkataan, tapi kita ini kan ngobrolan santai ya Mas. Jadi paling enggak bukan materi yang yang berat-berat lah. Jadi paling enggak hobi kita apa, kita akan share semua. Ya. Terima kasih ya Mas Venus ya atas kesempatannya. Mungkin nanti lain waktu saya mau ngobrol lagi nih sama Mas Venus, nggak apa-apa Mas ya? Monggo Mas. Ya tadi mungkin ke arah ke klubnya, visi misi klubnya ke arah kemana? Pengurus juga ya di klub kan ya Mas ya? Iya Mas. Ya. Oke, baik Mas Venus, terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu ya Mas ya. Sehat selalu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga acara ini dapat berlangsung karena sponsor dari CG Cafe. Terima kasih, selamat malam.